Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 585. Cahaya putih menyilaukan ditembakkan dan bola meriam besar ditembakkan. Namun pemandangan aneh terjadi. Bayangan hitam itu menyapu dan benar-benar menutupi seluruh bola meriam. Pada saat berikutnya, bayangan hitam membubung ke langit dan cahaya putih terlempar keluar dan meledak di langit dengan ledakan yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, seluruh Black Horn Plaza berada dalam kekacauan. Setelah menembakkan meriam jiwa sekali, perlu untuk mengisi ulang baterai sebelum bisa ditembakkan lagi. Kalian sedang mencari kematian. Pria parubaya di udara sudah marah. Lapisan armor hitam pekat menyembur keluar dari tubuhnya dan sepasang sayap hitam seperti kelelawar terbentang di belakangnya. Jiwa bela diri hantu, Lan Xuanyu mengingatkan rekan satu timnya. Ini adalah jenis jiwa bela diri yang jahat. Itu tidak terlalu jahat, tetapi selama proses kultivasi, seseorang harus berburu sejumlah besar makhluk hidup untuk memberi makan roh jahat yang dipelihara di lautan kesadarannya dan menggabungkannya dengan tubuhnya untuk berhasil meningkatkan. Jiwa bela diri jahat kuat dan kecepatan kultivasinya cepat. Satu-satunya masalah adalah fondasinya tidak stabil dan mungkin mengamuk. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan master jiwa jahat di sini. Mata pria parubaya itu sudah dipenuhi darah. Hal-hal kecil ini sebenarnya ingin menggunakan meriam jiwa untuk menyerang toko Black Fang. Ini adalah dendam kematian. Dia tidak lagi peduli dengan latar belakang pihak lain dan langsung menerkam Lan Xuanyu. Tubuhnya meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Bayangan-bayangan ilusi itu begitu cepat sehingga tampak secepat kilat. Soul Sage, Master Armor Pertempuran dua kata. Tidak heran jika pria parubaya ini tidak memiliki implan pada dirinya karena dia sudah menjadi ahli yang cukup kuat. Ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu dan timnya menghadapi musuh level ini. Ketika mereka berada di akademi, itu hanya sebuah kompetisi dan para senior tidak akan benar-benar membunuh mereka. Selain itu, ada banyak guru yang menonton. Tapi itu berbeda sekarang. Mereka menghadapi lawan nyata, musuh, dan bahkan master jiwa jahat pada saat itu. Jika mereka ceroboh, hidup mereka akan dalam bahaya. Tapi itu juga di bawah tekanan sehingga potensi mereka akan paling terstimulasi. Sepasang mata biru tua menyala, dan itu adalah Deep Blue Days milik Bai Xiuxiu. Saat tatapan itu berkedip, pria parubaya yang turun dari langit merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan membeku sesaat. Serangkaian afterimages bergabung menjadi satu. Namun, dia hanya dikendalikan sesaat. Battle armor di tubuhnya memuntahkan lapisan aliran udara hitam dan dia dengan paksa melepaskan diri dari hawa dingin yang ekstrim. Tapi momen ini sudah cukup bagi Lan Xuanyu dan yang lainnya untuk melakukan banyak hal. Qian Lei membuang koin pemanggilannya, dan Fatih Jin meraung menuju gerbang pemanggilan. 3 behemoth berbalut warna hitam keluar dari 3 gerbang pemanggilan. Mereka tidak menyerang pria parubaya itu tetapi langsung pergi ke toko implan Black Fang. Pada saat yang sama, busur roh bintang ungu bergetar dan petir meledak, mengenai pria parubaya itu. Itu adalah keterampilan jiwa kelima Yuanen Hui Hui, drum perang roh guntur. Bahkan dengan kemampuan bertahan dari Two-Watt Battle Armornya, terkena skill jiwa pada level Thunder Spirit War Drum jelas bukan pengalaman yang menyenangkan. Seluruh tubuhnya diselimuti petir dan dia berhenti. Cahaya 5 warna menutupi Tang Yuge saat dia melangkah maju dan melepaskan cahaya Dewa 5 Elemen tanpa menahan diri. Dengan pukulan, cahaya Dewa 5 Elemen menyelimuti seluruh tubuhnya. Orang harus tahu bahwa Tang Yuge adalah kaisar jiwa 6 cincin. Meskipun pihak lain adalah master jiwa yang jahat dan memiliki 7 cincin, dia mungkin tidak lebih kuat darinya dalam hal kultivasi. Satu-satunya keuntungannya adalah armor pertempuran dua kata miliknya. Namun di bawah kendali dan serangan, pria parubaya itu hanya bisa bertahan secara pasif dan terkena pukulan Tang Yuge. Tiba-tiba, battle armor di tubuhnya memancarkan cahaya 5 warna. Aliran udara hitam yang dilepaskan oleh battle armornya sepenuhnya dibubarkan oleh Five Elements Divine Light. Sosok elegan muncul entah dari mana dan sinar pedang sedingin es melintas. Tombak putih itu mengeluarkan raungan naga yang gagah berani. Ada juga raungan naga yang memekakkan telinga yang disertai dengan cahaya keemasan yang menyembur keluar dari tubuh Lan Xuanyu. Pria parubaya itu tahu bahwa dia jauh lebih kuat daripada para pemuda ini, tetapi pada saat ini, dia seperti perahu kecil di tengah lautan yang mengamuk dan bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas. Bum bum bum.
Sosoknya terbang keluar dan jatuh ke kejauhan. Dari awal hingga akhir, petapa jiwa 7 cincin ini, yang telah melepaskan avatar jiwa bela dirinya, sebenarnya dikirim terbang tanpa bisa membalas. Sosok emas muncul diam-diam ke arah di mana dia terlempar. Dia mengepalkan tinjunya di atas kepalanya dan menabrak dengan berani. Ledakan. Pria paruh baya itu jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Salah satu sayap armor pertempuran 2 kata miliknya telah robek. Semua ini terjadi dalam beberapa detik. Semuanya terjadi terlalu cepat. Seorang sage jiwa 7 cincin sebenarnya benar-benar tertekan dan tidak bisa bergerak. Raungan naga bergema sekali lagi saat peluru emas mengalir satu demi satu. Peluru yang diisi dengan kekuatan penetrasi bisa menembak lebih dari 1 kilometer jauhnya dan membombardir Two World Battle Armor dengan satu naga mengaum demi satu, menciptakan depresi yang mendalam pada Two World Battle Armor. Pria paruh baya itu berteriak tetapi dia bahkan tidak bisa bangun. Jika itu adalah pertempuran langsung, dia tahu bahwa dia tidak akan menderita kerugian yang begitu besar. Tapi dia dikendalikan sejak awal. Sebagai master jiwa tipe kelincahan, dia paling takut akan kendali. Lebih jauh lagi, keterampilan jiwa tipe kontrol dari orang-orang muda ini terlalu kuat. Bahkan dengan perlindungan dari Two World Battle Armor, dia tidak dapat sepenuhnya mengimbangi kontrolnya. Mulai dari Deep Blue Gaze by Xiu Xiu, dia ditekan ke tanah. Fatih Jin meraih bagian sayap Battle Armor yang tersisa dan mengangkatnya, menghancurkannya ke tanah. Pada saat ini, alun-alun, di depan toko Black Fang, sudah dipenuhi orang. Ini adalah planet surga, tempat yang penuh dengan kejahatan, dan tidak pernah ada kekurangan perkelahian. Tapi pasti ada sangat sedikit orang yang berani membuat masalah di toko Black Fang. Yang paling mengejutkan para penonton adalah bahwa Soul Sage dari toko Black Fang benar-benar ditekan sampai tidak berdaya dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Siapa pemuda-pemuda ini? Mereka sebenarnya sangat kuat. Di dalam toko, sosok-sosok dilempar keluar satu demi satu. Mereka adalah cyborg di dalam. Ketika Lan Xuanyu dan timnya memasuki toko lagi, interiornya sudah hancur tanpa bisa dikenali. Sudah ada lebih dari 10 lubang di konter besar. 3 behemoth menghancurkan semua yang ada di dalamnya, dan itu berantakan. Jangan rusak, mari kita singkirkan barang-barang yang kelihatannya tidak terlalu buruk. Lan Xuanyu memberi isyarat kepada rekan satu timnya. Baik. Qian Lei setuju dan segera memberi perintah melalui kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba, implan yang tampak indah terbang menuju Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangkat tangan kirinya, dan cincin takdir di jari telunjuknya berkedip dengan cahaya perak saat dia menyerap implan terbang. Dia baru mengetahui betapa berharganya cincin ini setelah mendapatkan cincin takdir beberapa hari yang lalu. Selain hal-hal lain, ruang mengerikan yang dapat menampung 10.000 meter kubik sudah cukup untuk mengejutkan Lan Xuanyu. Dia bahkan pergi mencari Tang Yue dan bertanya apakah dia telah memberikannya kepada orang yang salah. Itu adalah cincin penyimpanan 10.000 meter kubik. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Itu sudah cukup untuk menampung kapal perang jiwa, apalagi Misha. Jika bukan karena fakta bahwa Lan Xuanyu tidak memiliki sumber keuangan, dia benar-benar ingin mendapatkan kapal perang jiwa dan menempatkannya di dalam. Terlalu nyaman untuk memiliki cincin seperti itu. Di masa depan, segala bentuk transportasi dapat ditempatkan di dalamnya. Mobil jiwa, Misha, kapal perang jiwa, semuanya akan baik-baik saja. Secara alami sangat nyaman menggunakannya untuk menyimpan implan. Bahkan seorang Soul Sage bukanlah tandingan mereka, jadi cyborg di toko itu jelas juga tidak berdaya di depan mereka. Pertahanan dan kekuatan ketiga behemoth yang kuat adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh implan mereka. Dalam sekejap, toko Black Fang hancur total. Soul Land 4 Chapter 586. Lan Xuanyu menyimpan implan dan menutup matanya saat dia merasakan sekelilingnya. Seperti yang dikatakan pria paruh baya itu, untuk bisa membuka toko di Black Horn Square dan dalam skala besar, pasti ada orang yang kuat dan berpengaruh di belakangnya. Itu jelas bukan hanya sage jiwa. Dia tidak cemas sama sekali, dia hanya harus menunggu. Hanya dalam waktu singkat, tim Lan Xuanyu telah mengambil cukup banyak implan. Meskipun tidak ada logam palsu dalam implan ini, masih ada cukup banyak logam langka. Meskipun dia tidak yakin untuk apa mereka, itu masih merupakan keberuntungan kecil setelah mengubahnya menjadi logam langka. Jika pemilik toko tahu bahwa Lan Xuanyu hanya ingin mencairkan implan dan mengubahnya kembali menjadi logam langka, dia mungkin akan muntah darah. Aspek paling berharga dari implan adalah susunan jiwanya, desain implan, dan sebagainya.
Seberapa kecil nilai logam itu? Cukup. Tepat pada saat ini, raungan gemuruh terdengar. Rasa bahaya muncul di hati Lan Xuanyu dan dia berbalik untuk melihat keluar dari toko. Bang! Sosok kuat turun dari langit dan mendarat tidak jauh dari toko. Itu adalah raksasa yang tingginya lebih dari 2,3 meter. Lengan dan bahu kanannya ditutupi logam merah tua. Rambut pendeknya berdiri seperti jarum baja dan bagian atas tubuhnya telanjang saat dia turun dari langit. 7 cincin jiwa melingkari tubuhnya, dan otot-ototnya seperti granit. Matanya benar-benar merah. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa bagian belakang kepalanya juga terbuat dari logam dan juga terbuat dari logam merah. Setelah melihat raksasa ini, Fatih Jin melemparkan pria paruh baya setengah mati ke samping dan menyerbu ke arah pria kekar. Pria kekar itu mengangkat lengan logam di tangan kanannya dan tinjunya tiba-tiba melesat ke arah Fatih Jin. Lampu merah menyala tiba-tiba meletus. Pada saat itu, udara di sekitar pria kekar terdistorsi karena suhu tinggi. Tinju Fatih Jin bertabrakan dengan lampu merah. Pada saat yang sama, ada ledakan keras dan Fatih Jin benar-benar mundur 7 hingga 8 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Rambut emas di tangan kanannya segera berubah menjadi merah, menyebabkan dia menjabat tangannya dengan paksa. Warna rambutnya berangsur-angsur kembali normal. Mata Lan Xuanyu menyipit. Dia sangat jelas tentang kekuatan Fatih Jin. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan Vajra yang dibawa oleh Babun Vajra, dia tidak akan menjadi tandingan Fatih Jin. Dan pihak lain sebenarnya bisa memaksa Fatih Jin kembali dengan pukulan implan, jadi orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat dia. Selanjutnya, ini adalah Soul Sage dengan 7 cincin. Melihat Fatih Jin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Qian Lei tidak tahan lagi. Dia menyerang ke depan dan menyatu dengan Fatih Jin. Segera, lemak yang awalnya setinggi 3 meter menjadi lebih tinggi 1 meter dan memiliki aura yang mengesankan sementara wajahnya menjadi versi Qian Lei yang lebih besar. Dia menyerang ke arah pihak lain dengan langkah besar dan cakar emasnya melesat keluar. Pria berotot itu hanya berhasil memaksa Fatih Jin kembali dengan pukulan dan tertegun sejenak. Bintik-bintik cahaya merah menyala di seluruh tubuhnya dan segera setelah itu, potongan-potongan battle armor yang sangat tebal dan berat menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, 4 sosok turun dari langit. Mereka sebenarnya adalah 4 Misha yang tingginya lebih dari 6 meter dan memancarkan cahaya merah. Misha itu sendiri berwarna ungu, tetapi panas yang ditimbulkan oleh lampu merah ditambah dengan pria kekar itu menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Warga kota tanduk hitam yang menyaksikan pertempuran dengan bersemangat mundur, takut akan kerusakan tambahan. 4 Misha, kekuatan yang luar biasa. Melihat adegan ini, Lan Xuanyu tidak terkejut, tetapi senyum muncul di wajahnya. Xiu, mungkin, badai salju. Frenzy, bantu Qian Lei. Hui akan memberikan dukungan dari jauh. Yuge, kita masing-masing akan memiliki 2 Misha. Dia dengan cepat memberi perintah dan menyerang 2 mekanisme di sebelah kiri. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Bai Xiu dan Lan mungkin berpegangan tangan saat mata mereka berbinar. Rasa dingin yang dingin muncul dari tubuh mereka saat kepingan salju menari-nari di sekitar mereka. Mereka berdua telah mengkonsumsi Ice God Twin Lotus sebelumnya, dan atribut es mereka saling melengkapi. Pada saat ini, ketika badai salju dilepaskan, itu menyebar dengan sangat cepat bahkan di lingkungan yang sudah terik ini. Itu sudah menyapu dalam sekejap dan menyebabkan suhu turun drastis. Setelah Qian Lei menyatu dengan Livebound Summon Fatih Jin, kekuatannya meningkat secara substansial dan teknik bertarungnya juga diambil alih oleh Qian Lei. Bahkan ketika menghadapi petapa jiwa 7 cincin, kekuatan utama dan atribut api lawannya sebenarnya adalah untuk maju dan bertarung langsung tanpa mundur. Gemuruh yang memekakkan telinga bergema terus-menerus. Sesosok putih berenang di luar, dan raungan naga mengiringi sosok putih itu saat menyapu ke depan. Sosok merah itu segera terangkat. Meskipun hanya sedikit melayang, itu dipukul mundur oleh Qian Lei untuk pertama kalinya. Orang harus tahu bahwa sejak Golden Behemoth Qian Lei benar-benar terbangun, dia telah menjadi yang terkuat dalam kekuatan mentah di antara tim. Dia sangat kuat. Hal terpenting yang diberikan Golden Behemoth kepadanya bukanlah kekuatan serangan dan kekuatannya, tetapi pertahanannya. Bulu emas itu adalah pertahanan terbaiknya, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan One World Battle Armor. Untuk sesaat, meskipun kekuatan ofensif pria kekar itu kuat, dia ditahan oleh Qian Lei dan Liu Feng. Itu bukan sesuatu yang bisa dia hindari dalam waktu singkat. Lebih jauh lagi, mereka mendapat dukungan jarak jauh Yuan dan Hui.
Meskipun panahnya tidak bisa menembus pertahanan armor pertempuran dua kata, tidak masalah untuk menahannya. Badai salju melanda seluruh tempat dan menekan atribut api, sangat mengurangi efek suhu tinggi. Di bawah penutup badai salju, Lan Xuanyu dan Tang Yuge menerkam ke arah 4 Misha ungu. Tang Yuge mengeksekusi skill 5 Elements Escape dan langsung menghilang. Pelarian bumi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di bawah dua mekanisme. Keempat Misha ini mahir dalam serangan jarak jauh, dan senjata jiwa mereka telah menembak tanpa menahan diri. Tapi menembak membutuhkan target, dan ketika Tang Yuge tiba di bawah mereka, itu sudah ditakdirkan untuk menjadi akhir yang menyedihkan bagi mereka. Cahaya Dewa 5 Elemen meletus dan Tang Yuge menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Earth Escape miliknya berubah menjadi Metal Escape dan saat dia muncul, dia menghilang sekali lagi. Setelah itu, cahaya 5 warna meledak dari dalam Misha, disertai dengan ledakan keras. Api menyembur keluar dari dalam Misha dan sosok Tang Yuge muncul, Fire Escape. Kombinasi dari skill 5 Elements Escape dan Grid 5 Elements Divine Light-nya hanyalah musuh dari Misha. Dia menghancurkan Misha hampir seketika. Dia menggunakan skill Earth Escape, Metal Escape, dan Fire Escape lagi. Selama Master Misha tidak lebih kuat darinya, teknik kombonya tidak mungkin dilawan oleh Misha. Sudah terlambat ketika Misha ingin lepas landas. Itu sudah diserang oleh Tang Yuge dan mengakhiri pertempuran sekali lagi. Di sisi lain, Lan Xuanyu secara alami tidak memiliki kemampuan Tang Yuge, tetapi dia memiliki kemampuan yang kuat. Tubuhnya berkedip dan sisi kemas di tubuhnya berubah warna. Warna pelangi berkedip-kedip dan berubah menjadi warna hijau. Seperti gumpalan asap, dia terbang menuju dua Misha dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah peningkatan kecepatan karena garis keturunan Dewa Naga. Sinar jiwa itu tidak dapat mengejarnya sama sekali dan langsung ditarik lebih dekat. Cahaya biru tua menyapu dan sebuah kokpit langsung terbelah, diikuti oleh yang berikutnya. Bagaimana Misha ungu bisa bertahan melawan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd yang bisa mengabaikan pertahanan? Kecepatannya menyelesaikan pertempuran hampir secepat Tang Yuge. Pilot dari 4 Misha ini hanya memiliki kultivasi 4 cincin. Dihadapkan dengan kekuatan penuh kedua orang itu, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah berurusan dengan 4 Misha, mereka berdua terbang menuju Qianlei pada saat yang bersamaan. Tang Yuge bergabung ke tanah sekali lagi sementara Lan Xuanyu meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Halberd Abis Pembelah Suci Surgawi turun dari langit dan menebas ke arah pria kekar itu. Soul Land 4 Chapter 587. Cincin jiwa ketujuhnya menyala seperti letusan gunung berapi saat nyala api meledak. Tubuh pria kekar itu mulai membesar dan tingginya lebih dari 7 meter dalam sekejap. Hal yang aneh adalah armor di lengan kanannya benar-benar melebar juga. Jiwa bela diri, raksasa api. Keterampilan jiwa ketujuh, avatar sejati jiwa bela diri. Itu sebenarnya adalah master jiwa dengan garis keturunan raksasa. Ini sangat jarang terjadi di Federasi Douluo. Garis keturunan raksasa ini tidak berasal dari planet Douluo. Adapun dari mana asalnya, Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak tahu. Qianlei dikirim terbang dengan tendangan. Api yang berkobar meledakkan badai salju dan memblokir panah sambil juga mengirim Liu Feng terbang. Master Armor Pertempuran Dua Kata dan Soul Sage 7 Cincin telah melepaskan kekuatan penuhnya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Master Jiwa Jahat sebelumnya? Dia tiba-tiba mengayunkan lengan kanannya dan cahaya yang menyala-nyala meledak. Dia membuka telapak tangannya dan cahaya yang seperti matahari kecil melesat ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu segera merasakan bahaya yang fatal dan suhu di udara naik tajam. Tapi dalam keadaan transformasi Dewa Naga, dia tidak takut sama sekali. Cahaya pelanginya berkembang, dan pusaran garis keturunan di dadanya berputar dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya berhenti sejenak, dan segera setelah itu, dia membuang Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd di tangannya. Tubuhnya benar-benar bertentangan dengan prinsip inersia dan jatuh langsung ke tanah. Alasannya sangat sederhana. Ketika dia melompat kali ini, rumput perak biru bermotif emas telah terlempar keluar dan mendarat di tangan Qianlei. Dia menarik dengan keras dan secara alami mengubah arah. Sinar cahaya emas merah yang menyala-nyala ditembakkan dan langsung menutupi Halberd Abis pemisah surgawi suci. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi pria kekar itu berubah. Dengan dentang, Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd menembus lengan kanannya dan sampai ke bahunya. Mengabaikan pertahanan tidak berlebihan.
Meskipun api kuat, itu tidak dapat memblokir ketajaman halberd abis pemisah surgawi suci. Cahaya biru tua menyala, dan halberd pemisah surgawi suci berubah menjadi bayangan cahaya dan bergabung kembali ke genggaman Lan Xuanyu. Pada saat ini, tim 7 Lan Xuanyu berdiri dalam garis lurus dan menghadapi pria bercincin 7 dengan pakaian rusak. Pada saat ini, para penonton di sekitarnya tercengang. Anak-anak yang terlihat seperti remaja ini sebenarnya menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Terutama proses menghancurkan keempat misya mereka terlalu cepat, sangat cepat sehingga sulit untuk dibayangkan. Dari mana kalian berasal? Pria kekar itu tidak terus menyerang dan malah menanyai mereka. Itu hanya karena kekuatan yang ditampilkan oleh orang-orang kecil ini terlalu kuat dan benar-benar melampaui tingkat kekuatan jiwa yang mereka pancarkan. Kelompok pemuda yang seharusnya tidak bisa mengancamnya ini justru memberinya rasa penindasan yang kuat. Orang harus tahu bahwa di kota Tanduk Hitam, di antara para elit 7 cincin, dia berada di peringkat teratas. Anak-anak keluarga mana mereka? Menjadi begitu kuat. Tentu saja, dia tidak takut dengan anak-anak di depannya ini. Dengan mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat dan kekuatan pemulihan dari seorang bijak jiwa 7 cincin, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan para pemuda ini. Namun, orang-orang yang mendukung para pemuda ini adalah orang-orang yang benar-benar dia takuti. Lan Xuanyu berkata dengan dingin, "Toko Black Fang Anda memaksa penjualan kepada kami, jangan bilang Anda ingin memberitahu kami untuk tidak melawan." Pria paruh baya itu berada di ambang kematian dan cyborg lainnya dipukuli hingga berantakan. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa keluar untuk menjelaskan. Karenanya, pria kekar itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia memikirkan cara toko biasanya melakukan sesuatu, dia sedikit bingung mengapa orang-orangnya sendiri akan memaksa penjualan pada anak-anak ini ketika mereka masih muda. Lalu mengapa kamu menghancurkan toko sejauh ini? Panggil orang tuamu. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Pria kekar itu melirik ke arah toko implan Black Fang dan ekspresinya berubah jelek. Dia masih tidak tahu bahwa toko itu dijarah. Hanya melihat pemandangan di depannya sudah cukup untuk membuatnya marah. Kami masih belum tahu siapa yang akan mati. Qian Lei mencibir. 3 sosok berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari toko, memasuki gerbang pemanggilannya dan menghilang. Pada saat berikutnya, ekspresi pria kekar itu berubah drastis karena dia tiba-tiba melihat meriam jiwa di tangan Qian Lei dengan moncongnya mengarah ke belakang. Ledakan. Bola meriam itu ditembakkan. Di belakangnya, ada ledakan hebat yang memenuhi langit dengan api. Itu diluncurkan. Ya, itu meledak. Penonton di sekitar mereka melarikan diri dengan panik. Bahkan di planet surga, ada sangat sedikit orang yang berani menggunakan senjata pemusnah massal di kota. Para pemuda ini benar-benar gila. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh penguasa kota. Reaksi pertama pria kekar itu bukanlah kemarahan tetapi melihat nyala api dan merasakan gelombang kejut. Dia tercengang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar berani menembakkan meriam jiwa yang begitu kuat di Black Horn Plaza. Orang harus tahu bahwa tempat ini tidak jauh dari kediaman penguasa kota. Ayo pergi. Lan Xuanyu berteriak saat dia melompat dan membawa rekan satu timnya ke samping. Dia telah mencapai tujuannya, terserah mereka untuk melihat apakah mereka akan mengikuti rencananya. Cacingan, kemana kamu lari? Pria kekar itu akhirnya bereaksi dan mengejar mereka. Lan Xuanyu tiba-tiba berbalik dan melemparkan Heavenly Secret Splitting Abyss halberd lurus ke dadanya. Pria berotot itu telah mengalami teror senjata ini karena mampu mengabaikan pertahanan, dan sekarang dia telah meningkatkan kecepatannya, dia hanya bisa menghindar ke samping dengan panik. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping. Mengambil kesempatan ini, Blue Silver Grace melesat keluar dari tubuh Lan Xuanyu dan melilit rekan satu timnya. 7 dari mereka menyerbu menuju kota dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, dari kediaman penguasa kota, banyak sosok telah melompat dan terbang dengan cepat. Seluruh Black Horn Plaza berada dalam kekacauan karena ledakan besar tadi. Pria kekar itu bangkit dan hendak melanjutkan pengejaran ketika tiba-tiba, sesosok sosok menghalangi jalannya tanpa suara. Pada saat berikutnya, dia merasa pikirannya menjadi kosong dan penglihatannya berubah menjadi ungu. Kemudian, pedang tipis dibor ke dalam armor pertempuran 2 katanya seperti ular berbisa. Ya, bahkan armor pertempuran 2 kata miliknya tidak mampu menghentikan pedang tipis itu. Dia mengerang dan berlutut di tanah, tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengejar. Sosok itu melintas dan segera mengejar Lan Xuanyu. Saat Lan Xuanyu berlari,
dia menghilangkan status transformasi Dewa Naga dari tubuhnya. Dia tidak bisa menunggu sampai transformasi Dewa Naga habis, jika tidak, dia akan segera menjadi lemah. Dengan peningkatan garis keturunan Dewa Naga dan peningkatan kultivasi dan kekuatan spiritualnya, kendalinya atas transformasi Dewa Naga tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak hanya bisa bertahan lebih dari 1 menit, tetapi juga bisa berhenti secara otomatis untuk mengurangi konsumsi energinya. Lapisan cahaya hijau berkembang dari tubuh Lan Mengkin dan semua orang merasakan kehangatan di tubuh mereka. Kekuatan jiwa mereka segera pulih seolah-olah sedang dipelihara. Meskipun Lan Mengkin belum sepenuhnya menyatu dengan biji, dia sudah dapat memanfaatkan beberapa kemampuan biji dengan mengandalkan perpaduan garis keturunan yang dibawa oleh buah kaisar. Secara alami sangat cocok untuk menggunakannya untuk membantu teman-temannya pulih. Selama pertempuran tadi, Lan Xuanyu tidak membiarkan Lan Mengkin menggunakan kekuatan penuhnya karena dia ingin dia menjadi cadangannya. Salah satunya adalah untuk memberikan dukungan dan yang lainnya adalah untuk membantu rekan satu timnya pulih. Blackhorn City terlalu besar, dan kecepatan mereka sangat cepat ketika mereka berlari dengan kecepatan penuh. Tapi Lan Xuanyu tahu betul bahwa dalam situasi ini, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari penyelidikan kediaman penguasa kota. Bagaimanapun, itu adalah zaman sains dan teknologi, dan hanya dengan mengunci radar pada mereka sudah cukup untuk membuat mereka tidak dapat bersembunyi. Di langit, sosok sudah mengejar mereka. Mereka adalah Misha hitam yang sangat cepat. Lan Xuanyu sangat pintar. Dia secara khusus mencari tempat di mana ada banyak orang. Hanya dengan melakukan itu dia bisa mencegah Misha menyerang tanah. Tepat pada saat ini, sebuah suara bergema di telinganya, belok kiri. Soul Land 4 Chapter 588. Belok kiri. Setelah mendengar suara ini, mata Lan Xuanyu bergerak dan dia dengan cepat memimpin timnya ke kiri saat mereka bertujuh menyerbu ke gang kecil. Tidak jauh di depan, sebuah mobil jiwa sudah menunggu di pintu masuk gang. Sosok yang familiar melambai pada mereka. Lan Xuanyu melompat ke kursi penumpang tanpa ragu-ragu dan yang lainnya dengan cepat naik ke kursi di belakangnya. Pintu tertutup dan mobil jiwa melaju kencang. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi khusus yang dilepaskan dari mobil jiwa. Fluktuasi energi ini tampaknya menghalangi segala sesuatu di dunia luar, menyebabkan kekuatan spiritualnya tidak dapat merasakan perubahan di dunia luar. Tidak ada keraguan bahwa ini untuk mencegah para pengejar melacak mereka. Kecepatan mobil tidak cepat dan dengan cepat menyatu dengan lalu lintas. Interior mobil itu berwarna putih keperakan dan terlihat sangat canggih. Ada banyak tombol di roda kemudi dan layar besar di bawahnya. Bahkan kaca depan menampilkan banyak data. Saat mengemudi, Deng Bo berkata dengan kesal, apakah kalian gila? Mengapa kalian pergi dan menghancurkan toko Black Fang dan bahkan meledakkannya? Saya tidak akan pernah membayangkan dalam mimpi terliar saya bahwa kalian begitu brutal. Petik 2. Lan Xuanyu menatapnya dan berkata dengan ekspresi sedih, kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Kapten, kau tidak bisa diandalkan. Anda baru saja melemparkan kami ke sini dan kami bahkan tidak memiliki satu pun koin surga untuk kami. Jika kita tidak memikirkan cara, kita bahkan tidak akan punya makanan untuk dimakan. Apa yang bisa kami lakukan? Kami hanya bisa mencari tahu di mana ada cukup uang untuk membeli kapal perang. Bukankah Anda mengatakan bahwa selain bajak laut luar angkasa yang fokus pada eksplorasi, semua bajak laut lainnya jahat dan harus dibunuh? Bukankah kita melakukan ini untuk menghukum kejahatan dan menganjurkan kebaikan? Deng Bo mencibir. Kalian menghukum kejahatan dan menganjurkan kebaikan. Ini adalah kebutaan. Jika saya tidak tiba tepat waktu, kalian pasti akan jatuh ke tangan kota tanduk hitam. Apakah Anda tahu berapa banyak masalah ini akan membawa ke akademi Anda? Kekuatan Anda tidak buruk, tetapi temperamen Anda terlalu buruk. Ingat, jika seorang master jiwa tidak dapat mempertahankan ketenangannya, maka tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah menjadi ahli sejati atau orang yang berguna. Lan Xuanyu merasa lebih sedih. Tapi, pemimpin tim, saya baru berusia 12 tahun ini. Ya, usia sebenarnya Lan Xuanyu baru berusia 12 tahun. Dia adalah yang termuda di seluruh tahun pertama. Mendengar kata 12 tahun, Deng Bo tercengang. Dia berbalik untuk melihat Lan Xuanyu dan melihat raut wajahnya berkata, apa yang bisa saya lakukan? Aku hanya kelinci putih kecil. Kemarahan di hatinya segera berkurang. Itu benar, anak-anak ini baru berusia 12 atau 13 tahun. Dalam perjalanan ke sini,
mereka sangat berbakat dalam mengemudikan kapal perang sehingga dia mengabaikan usia mereka. Selain itu, perkembangan mereka memang lebih baik daripada teman sebayanya dan dia mengabaikan usia mereka. Anak-anak berusia 12 hingga 13 tahun tiba-tiba menghadapi situasi putus asa dan tidak memiliki keluarga bersama mereka. Di tempat yang benar-benar asing dan penuh dengan segala macam bahaya, memang mudah bagi mereka untuk dihancurkan. Pilihan mereka barusan hampir tidak bisa diterima. Lebih jauh lagi, kekuatan yang mereka tunjukkan saat mereka bertarung melawan toko implan Black Fang benar-benar mengejutkan. Setidaknya dalam ingatan Deng Bo, dia belum pernah melihat anak seusia ini menunjukkan kekuatan seperti itu. Mereka mampu menang melawan 2 Master Armor pertempuran 2 kata dan Soul Sage, dan bahkan menghancurkan 4 Misha. Mereka sangat kejam bahkan tokonya meledak. Seluruh Black Horn Plaza berada dalam kekacauan. Harus dikatakan bahwa kekuatan yang mereka tunjukkan benar-benar gagah berani. Gadis kecil terkuat sudah berada di level Kaisar Jiwa 6 Cincin. Dia benar-benar keajaiban Akademi Shrek. Masuk akal baginya untuk ditugaskan misi seperti itu. Selain sifatnya yang belum dewasa, dia benar-benar sempurna. Sekarang saya mengerti mengapa Akademi Anda ingin Anda semua melakukan misi semacam ini. Hal ini terutama untuk memperkuat kemampuan Anda untuk bertahan hidup. Kekuatan pertempuran adalah salah satu aspek, dan kemampuan bertahan hidup juga sangat penting, kata Deng Bo dengan sungguh-sungguh. Lan Xuanyu menghela nafas pelan dan berkata, kami mengerti. Tapi ujian akhir kali ini terlalu sulit dan tidak mungkin untuk diselesaikan. Bagaimana mungkin kita bisa kembali ke akademi dalam 10 hari? Tidak ada jalan lain. Kami bahkan tidak punya cukup waktu untuk menemukan kapal perang, apalagi terbang kembali. Deng Bo terkekeh dan berkata, akademi kalian sengaja mempersulit kalian. Saya datang ke sini kali ini untuk menyelesaikan beberapa masalah, jadi mereka mengundang saya untuk membawa kalian. Pada saat yang sama, saya ingin Anda belajar mengemudikan kapal perang dan mengalami tempat-tempat berbahaya. Faktanya, selama kalian selamat di sini selama 5 hari, aku akan datang mencari kalian untuk membawa kalian kembali. Dia sebenarnya telah mengamati dan melindungi tim Lan Xuanyu dari bayang-bayang. Mereka semua adalah elit dari Akademi Shrek, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengabaikan mereka? Siapa yang bisa memikul tanggung jawab jika mereka dalam bahaya? Dia tidak ada ketika Lan Xuanyu dan timnya mendapatkan koin surga karena dia diam-diam menempatkan pelacak di tim Lan Xuanyu. Ketika mereka tiba di toko Black Fang, Deng Bo bergegas untuk mengamati apa yang mereka lakukan. Kemudian, dia melihat Fatih Jin dengan gagah berani mendorong mundur sebuah cyborg. Ketujuh lelaki kecil itu memasuki toko dan bahkan keluar untuk menguji daya tembak senjata. Kemudian, untuk beberapa alasan, mereka mulai berkelahi. Pertempuran itu membuat Deng Bo tercengang. Dia benar-benar tidak percaya bahwa sekelompok anak berusia 12 tahun bisa melakukan ini. Tetapi lihat bahwa mereka telah membuat masalah besar, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja, jadi dia masuk dan menyelamatkan mereka. Jadi begitulah. Itu keren. Pemimpin tim, Anda harus memuji kami saat kami kembali. Kami juga tidak ingin melakukan itu, tetapi bukankah Anda mengatakan bahwa toko implan di sana adalah yang terkaya, jadi mengapa kami tidak bertahan selama beberapa hari lagi dan Anda dapat membawa kami kembali? Lan Xuanyu berkata dengan malu. Deng Bo menghela nafas dan berkata, baiklah, kita akan bicara saat kita kembali. Aku tidak berani membiarkan kalian anak-anak bertindak sendiri lagi. Juga, setelah membuat kekacauan besar, apakah menurutmu ini sudah berakhir? Kalian pasti akan dicari oleh Black Horn City atau bahkan seluruh planet surga. Aku akan membawa kalian kembali ke Mother Planet sesegera mungkin dan menyerahkan kalian ke akademi. Adapun hasil tes, saya akan memberitahu akademi yang sebenarnya tentang kinerja Anda. Berapa banyak yang kalian dapatkan akan tergantung pada akademi. Lan Xuanyu mengangguk dengan sedih dan berkata, baiklah, aku harus merepotkanmu kalau begitu. Dengan mengatakan itu, dia tidak berbicara lagi dan bersandar di kursinya seolah-olah dia sedang beristirahat. Apa yang tidak diperhatikan Deng Bo adalah bahwa 6 orang lainnya yang duduk di belakang tidak mengatakan sepatah kata pun, terutama Liu Feng. Dia terus melihat keluar jendela dan tidak melihat ke arahnya. Mereka berkendara di sepanjang jalan utama selama setengah jam sebelum melewati jalan-jalan dan masuk ke halaman kecil. Gerbang ditutup dan fluktuasi energi samar muncul di atas halaman kecil. Itu mirip dengan energi isolasi yang dilepaskan oleh mobil dan jelas mampu mengisolasi semuanya. Deng Bo turun dari mobil dan memberi isyarat agar Lan Xuanyu dan yang lainnya turun juga.
Lan Xuanyu turun dari mobil jiwa dan melihat sekeliling. Halaman ini tidak besar dan hanya cukup untuk menampung 2 mobil Sol. Ada sebuah bangunan kecil berlantai 2 di halaman yang terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan. Itu terbuat dari batu. Masuk. Deng Bo melambai pada mereka. Lan Xuanyu dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya ke dalam rumah. Tidak ada orang lain di rumah itu, dan perabotannya sangat sederhana, tampak seperti keluarga biasa. Ini adalah tempat sekte Tang kami. Jangan khawatir, meskipun tempat ini terlihat biasa saja, namun memiliki sistem isolasi terbaik. Bahkan satelit tidak dapat mendeteksi perubahan apapun di sini. Mari kita beristirahat di sini selama sehari dan menunggu suara angin menjadi stabil sebelum kembali ke kapal perang, kata Deng Bo. Lan Xuanyu melihat sekeliling dan bertanya, Komandan, apakah Anda satu-satunya yang tinggal di sini? Ini adalah pangkalan sementara, siapapun yang memiliki sesuatu untuk dilakukan dapat tinggal di sini. Kami akan menjadi satu-satunya di sini untuk saat ini. Ada kamar di lantai atas, kalian bisa pergi dan memilih nanti, kata Deng Bo. Lan Xuanyu berkata, pemimpin tim, apakah kita akan mendapat masalah saat kita pergi? Apakah kita akan ketahuan? Deng Bo memutar matanya dan berkata, kamu mulai khawatir sekarang. Bagaimana ketika Anda sibuk berkelahi? Mengapa Anda tidak memikirkan hal ini? Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Mobil kami memiliki sistem pelindung yang akan membantu kami sampai kami keluar dari kota dan mencapai tepi hutan. Tidak akan ada pemindai di dalam hutan. Hutan di sini memiliki medan magnet yang dihasilkan oleh sejumlah besar energi kehidupan. Deteksi apapun akan diblokir. Lan Xuanyu tercerahkan. Jadi begitu. Kita bisa yakin kalau begitu. Pemimpin tim, kami benar-benar membuat beberapa penemuan khusus ketika kami pergi ke toko implan Black Fang hari ini. Deng Bo sudah duduk di kursi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, penemuan khusus apa? Lan Xuanyu berjalan ke sisinya, menundukkan kepalanya, dan berbisik ke telinganya. ROARRRRR. Bayangan kepala naga emas muncul hampir seketika dan menyelimuti seluruh kepala Deng Bo. Deng Bo merasa kehilangan pendengarannya dan seluruh kepalanya menjadi kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lan Xuanyu akan benar-benar menyergapnya. Golden Dragon Roar dieksekusi pada jarak yang begitu dekat. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Deng Bo, dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Pada saat yang sama dia mengeluarkan Golden Dragon Roar, Lan Xuanyu meraih bahu Deng Bo dengan kedua tangannya. Rumput perak biru berpola emas dan rumput perak biru berpola perak melonjak dengan gila-gilaan, dan kekuatan garis keturunannya dilepaskan, berubah menjadi pusaran emas dan perak yang mengebor ke dalam tubuhnya dan melumpuhkan garis keturunan Deng Bo. Cahaya 5 warna berkedip saat Tang Yuge tiba di depan Deng Bo seperti sambaran petir. 5 elemen cahaya dewa berkembang dan telapak tangannya mendarat di dantian Deng Bo. Itu menghapus fluktuasi kekuatan jiwa yang dihasilkan tubuh Deng Bo secara naluriah. Tanpa fluktuasi kekuatan jiwa dan mobilisasi kekuatan garis keturunannya, itu berarti dia tidak bisa melepaskan battle armornya.